Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 5, Internet of Things, Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Dengan anggota kelompok, yaitu pertama ada saya sendiri, Astrid Syafiriana dengan NIM 123400008 dan Rinto Bagus Pratama dengan NIM 123400017. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Di latar belakang ini, saya akan menjelaskan mengapa kami membuat alat ini. Jadi yang pertama, ikan koki itu seperti yang kita tahu adalah jenis ikan hias yang harganya bernilai cukup tinggi, namun sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jika air kolam berubah menjadi keruh atau suhunya tidak stabil, ikan ini akan sangat mudah stres. Sistem imunnya juga akan menurun dan berujung pada kematian ikan. Sayangnya, kebanyakan dari pemilik kolam masih mengecek kualitas air secara manual. Dan cara ini kurang efektif karena seringkali penanganannya terlambat saat kondisi air sudah terlanjur memburuk. Nah, di sini ada arsitektur sistem sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sebuah sistem otomatis menggunakan teknologi Internet of Things, di mana sistem ini dibangun di atas 4 bagian utama. Yang pertama, ada bagian input atau perception layer, di mana di sini kami menggunakan sensor DS18B20 untuk membaca suhu air, sensor turbidity untuk membaca kekeruhan air, dan sensor TDS untuk melihat zat terlarut di dalam air. Dan kedua ada processing layer. Di sini kami menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otak yang akan memproses data. Lalu yang ketiga ada network layer. Dengan ESP32 ini menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mengirim data ke internet. Dan yang terakhir adalah application layer yang memanfaatkan komponen relay untuk menghidupkan pompa air secara otomatis, serta dashboard website untuk memantau data. Lalu selanjutnya adalah pada bagian pertama yang dimana kita memanggil library atau pustaka yang dibutuhkan. Nah, di sini dapat dilihat seperti Wi-Fi dan sensor suhu yang library-nya dipanggil di Arduino IDE. Nah, di sini kita juga mengatur nama Wi-Fi, alamat IP server database, dan juga mendefinisikan pin yang terhubung ke sensor dan relay, serta yang terpenting adalah menetapkan nilai batas atau threshold untuk sensor kekeruhan dari TDS yang akan dipicu pompanya. Lalu pada bagian kedua itu di mana untuk mengatasi masalah sinyal analog yang sering melompat-lompat atau noise pada ISP, kami membuat fungsi baca analog stabil yang fungsinya itu akan membuang 5 data awal dan mengambil nilai rata-rata dari 20 pembacaan sensor. Nah, dengan cara ini, data kekeruhan dan TDS yang didapat akan jauh lebih mulus dan lebih akurat. Lalu untuk codingan yang ketiga, yang dimana di sini pada fungsi setup, sistem melakukan inisiasi awal. Lalu kami mengatur pin relay sebagai output dan memastikan pompa dalam keadaan mati saat alat baru menyala. Nah, di ESP32 juga untuk memulai koneksi ke jaringan Wi-Fi lokal yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya. Lalu yang keempat adalah di looping, yang dimana di dalam looping itu utamanya microcontroller secara terus-menerus membaca data sensor suhu, turbidity, dan TDS. Nah, khusus untuk TDS, nilai analog yang didapat harus dikonversi terlebih dahulu menjadi tegangan, lalu dimasukkan ke dalam rumus polinomial khusus untuk menentukan nilai satuannya, yaitu ppm atau part per million. Nah, di sini juga adalah inti dari otomatisasi alat kami, yang dimana logika pemrograman itu jika tingkat kekeruhan melebihi batas atau nilai TDS-nya tinggi, maka relay akan diberi logika low sehingga pompanya itu menyala. Nah, begitupun sebaliknya, pompa baru akan mati jika air kembali jernih dan nilai TDS sudah kembali ke angka normal
secara bersamaan. Lalu yang ter Lalu yang terakhir itu di mana seluruh data yang telah didapat seperti suhu, turbidity, TDS, dan status pompa itu digabungin menjadi satu string URL. Nah, kemudian ISP mengirimkan data tersebut ke server lokal kami menggunakan metode HTTP GET. Nah, data ini nantinya akan ditangkap oleh file kirim.php untuk disimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil pengujian alat kami pada 3 kondisi air yang berbeda. Yang pertama kondisi air jernih dengan suhu 28,8 derajat Celcius dan kekeruhan air 4095. Ini termasuk ke dalam air yang jernih dan nilai TDS 1,578. Serta status TDS akan menjadi normal, kondisi pompa air akan off. Selanjutnya untuk kondisi air keruh dengan suhu 28,7, nilai kekeruhan air 2095 dan TDS 2,548, status TDS akan berubah menjadi sedang dan kondisi pompa air akan berada di on. Lalu untuk air jenuh suhunya 28,8, kekeruhan air 4095, nilai TDS berada di 368, status TDS akan berubah menjadi jenuh dan kondisi pompa air akan menyala atau on. Nah, sebagai antarmuka untuk pengguna, kami menyediakan dashboard monitoring berbasis web ini, yang dimana pemilik kolam cukup membuka website lewat smartphone atau laptop untuk memantau kondisi kolamnya secara real-time. Nah, di layar, pengguna bisa langsung melihat angka ukur suhu, tingkat kekeruhan, nilai TDS, serta indikator apakah pompa sedang menyala atau mati saat itu juga. Nah, kesimpulannya, sistem yang kami bangun berhasil mengotomatisasi pemantauan jarak jauh sekaligus melakukan tindakan filtrasi secara mandiri. Sistem ini diharapkan sangat membantu mempermudah perawatan dan menjaga kesehatan ikan koki. Di sini dapat dilihat bahwa kita sudah menyiapkan dua macam air. Yang pertama ada air kolam ikan dengan nilai TDS dan kekeruhan serta suhu yang stabil untuk hidup ikan. Lalu di sini kami mencoba air dengan nilai TDS yang tinggi, air sisa pakan ikan serta kami beri tambahan garam untuk mengecek nilai TDS-nya. Ketika nilai kekeruhan atau nilai TDS naik, maka pompa akan menyala secara otomatis. Untuk saat ini kita dapat lihat bahwa nilai TDS dalam kondisi sedang atau batas normal bagi ikan dan turbidity atau kekeruhan kondisinya jernih. Nah, ketika kita pindah untuk nilai TDS ini ke air yang memang untuk uji coba, maka dapat dilihat pompa air akan menyala. Untuk monitor ini memang kita berikan delay sekitar 6 detik. Jadi ketika 6 detik baru merespon, tetapi untuk alatnya dia real time ketika kondisinya memang termasuk jenuh, kondisi TDS jenuh atau mungkin kondisi turbidity-nya keruh, maka dia akan menyala. Di sini langsung kita coba untuk kondisi air normal. Dia pompa air akan otomatis mati. Ini dapat kita lihat. Untuk dashboard memang ada sedikit delay, tetapi untuk ini serial monitor dapat dilihat bahwa kondisi pompa off. Nah, selanjutnya merupakan hasil dari alat kami, yang mana di sini dapat kita lihat ada dashboard monitoring dan alat kami yang sudah tersambung dengan akuarium ikan. Terima kasih.